Untuk perbedaan SKD sama SKB, kebetulan baru tahun ini saya lulus ke tahap SKB. Oke, welcome back to channel Putih Merah. Jadi sekarang kita akan tanya-tanya nih tentang tips atau selama fase mempersiapkan diri untuk mengikuti tes CPNS. Karena kan ini menjadi sebuah edukasi yang harus dipelajari oleh warga masyarakat digital, khususnya yang mager-mager gak mau cari informasi bisa nonton di sini. Oke, jadi sekarang kan kemarin-kemarin itu udah melakukan beberapa tahapan seleksi tes CPNS ya. Nah, kebetulan sekarang kita sudah ada salah satu orang yang memang sudah mengikuti tahapan demi tahapan hingga sekarang itu tahap apa? Tahap akhir, nunggu pengumuman. Tahap akhir nunggu pengumuman. Jadi seluruh rangkaian tahapan seleksi CPNS sudah dia lalui. Oke, langsung saja kita tanya-tanya. Kira-kira nih, dari tahapan pertama apa saja sih yang mesti dipersiapkan khususnya dalam segi kesiapan individual? Ya, yang jelas pertama itu perbanyak latihan soal. Nah, jadi belajar, try out, bisa cari soal di YouTube, di TikTok, di medsos lain, atau juga bisa ikut bimbel-bimbel yang disediakan oleh pihak-pihak di Instagram. Ada banyak itu, bisa dicek lagi. Walaupun bayar, tapi manfaatnya sangat besar untuk menghadapi ujian-ujian CPNS di SKD terutama. Oke, ini cukup referensi banget ya buat orang-orang yang memang seperti saya ini mager gitu kan, buat cari-cari informasi gitu-gitu. Oke, kita perjelas lagi terkait dengan tahapan demi tahapannya itu apa saja sih? Tadi kan sudah di-spill untuk tahapan yang pertama persiapannya seperti itu. Nah, kira-kira nih tahapan yang pertama itu spesifiknya lebih ke apa nih? Terus perbedaan dari tahap 1 sampai 3 itu apa aja? Tahap 1 sampai 3 tuh. Untuk perbedaan SKD sama SKB, kebetulan baru tahun ini saya lulus ke tahap SKB. Jadi kalau di tes SKD itu ada 3 jenis soal. Tes wawasan kebangsaan, tes intelijensi umum, sama tes TKP tentang kinerja gitu. Nah, kalau untuk tes SKB itu tergantung formasi masing-masing. Kebetulan saya mendaftar formasi dosen di Kementerian Agama. Jadi di situ ada tes SKB CAT, komputer sama seperti SKD, hanya saja lebih spesifik ke formasi kita. Kalau saya kan tentang dosen, jadi apa itu etika dan tridharma perguruan tinggi, kemudian ada tes bahasa Inggrisnya seperti itu. Kemudian ada juga karena saya dosen, ada namanya praktik kerja dan wawancara, dikemas dalam bentuk non CAT. Jadi seperti itu. Oke, cukup menarik ya. Ternyata setelah kita gali lebih dalam itu ada spesifik yang memang belum kita ketahui sebelumnya. Nah, harapannya setelah rangkaian demi rangkaian tahapan seleksi yang sudah Anda lalui, itu kira-kira tingkat persentasi keberhasilannya ada di berapa persen nih? Spill. Ya, kalau untuk percaya tidak percaya harus percaya ya. Betul. Karena kita mencoba untuk berhasil, bukan untuk mencoba-coba. Bukan untuk gagal ya. Iya, betul. Jadi untuk PD-nya ya harus 100%. Cuma kita sebagai manusia ya hanya bisa berdoa dan berusaha. Selebihnya berserah diri kepada yang di atas. Jadi mudah-mudahan untuk minggu-minggu ini kan pengumumannya, jadi nama saya bisa termasuk ke daftar nama yang lulus CPNS tahun 2024.
kita amini bareng-bareng ya. Jadi itulah apa istilahnya sepil sedikit mengenai tahapan alur tes CPNS yang sudah tentunya ini berdasarkan fakta ya, bukan lagi dari opini-opini ataupun segelintir orang. Ini langsung apa istilahnya bertanya terhadap orang yang sudah berpengalaman. Nah, kemudian terkait dengan apa kepercayaan diri khususnya dalam mengikuti tes CPNS ini, seperti yang sudah beliau katakan, itu ternyata selain dari kesiapan diri pribadi juga ada faktor-faktor yang memang menjadi penunjang untuk keberhasilan di tes CPNS ini, kayak misal bimbel gitu-gitu kan. Nah, kalau boleh tahu ini cara kita memilih dan memilah pihak-pihak ataupun pengada bimbel yang memang representatif, apa istilahnya ya, rekomendasi lah gitu ya, buat kita tuh kita harus cari yang gimana sih? Oh, iya. Jadi kan ada banyak sekali tempat bimbel ya, apalagi untuk CPNS gini. Nah, kalau untuk saya pribadi, saya itu bertanya dengan kakak saya dan juga adik saya beserta keluarga yang memang juga ikut CPNS. Jadi kami diskusi kira-kira tempat bimbel mana yang benar-benar rekomendasi gitu. oke lah ya. Ya. Karena untuk harga, untuk tarif tiap bimbel tuh beda-beda tipis. Hanya saja kan tipe soal yang disediakan tiap bimbel itu mungkin berbeda. Ada yang akurat di TWK, di TIU, atau di TKP. Jadi tidak semua bimbel itu akurat tiga-tiganya. Hanya saja bisa dibilang 50% akurat di TWK, 90% di TKP, atau 20% di TIU. Jadi lebih ke lihat testimoninya juga. Di Instagram kan ada banyak komentar. Kira-kira sesuai dengan kisi-kisi yang diberikan oleh BKN atau tidak. Seperti itu. Oke, jadi itulah spesifikasi khusus terkait dengan persiapan diri dan juga persiapan lingkungan, khususnya dalam mempersiapkan untuk mengikuti tes CPNS. Nah, ternyata kita dapat apa istilahnya informasi juga bahwasanya selain dari kesiapan diri pribadi juga itu ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi, kayak semisal faktor lingkungan, keluarga. Nah, itulah menjadi sebuah apa pendorong juga mungkin ya terkait dengan motivasi untuk apa mengikuti tes CPNS ini dengan akurasi yang tinggi. Jadi oke, sebelum kita tutup, ini ada satu hal lagi yang kayaknya cukup menarik untuk dibahas. Pertanyaan sederhananya adalah, kenapa sih orientasinya itu PNS? Ada apa nih dengan PNS? Coba kita dengarkan dengan seksama. Ya, kenapa tetap bersikeras untuk tes CPNS ya? Kebetulan saya sudah 3 kali ikut tes CPNS ini. Nah, kenapa tetap ikut padahal sudah beberapa kali gagal? Yang pertama itu karena mau jadi idaman mertua ya. Nah, betul kan? Karena PNS itu merupakan idaman mertua banget. Jadi selain untuk masa depan sendiri, juga keluarga, terus juga supaya bisa menaikkan derajat keluarga orang tua begitu. Di samping itu ya tadi tuh idaman mertua banget PNS itu. Jadi itu alasannya karena PNS itu adalah salah satu profesi yang memang menjadi familiar di mata masyarakat, bahwa memang tingkatannya mungkin bisa dikatakan paling atas ya. Jadi familiar lah intinya. Oke, dari tahapan demi tahapan yang sudah dilakukan, dari rangkaian beberapa kali tes CPNS dari tahun ke tahun, kira-kira nih ada pesan nggak buat orang-orang yang memang akan mengikuti tes CPNS di tahun-tahun berikutnya nih? Kira-kira nih motivasinya dari
Anda tuh apa? Yang jelas itu jangan pantang menyerah karena batas usia tes CPNS itu kan 35 tahun. Ya, walaupun gagal sekali, 2 kali, 3 kali tidak apa, tetap mencoba karena tutor saya saja yang baru ini, yang tutor SKB itu sampai 7 atau 8 kali gagal. 8 kali gagal. Nah, untuk yang tahun kemarin alhamdulillah dia lulus dan sekarang menjadi tutor saya. Jadi walaupun gagal tetap mencoba. Jangan pantang menyerah, yang penting berusaha semaksimal mungkin. Untuk hasil akhirnya kita serahin sama yang di atas. Oke, jadi intinya pesan untuk orang-orang yang akan mengikuti tes CPNS di tahun-tahun berikutnya, tetap semangat, tetap terus mencoba, jangan pantang menyerah, harus istilahnya konsisten lah, coba. Tidak ada rintangan yang mudah, semakin besar rintangan yang dilalui maka semakin besar juga hasil yang akan didapatkan. Oke, see you next time di konten-konten selanjutnya.